Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat tahun baru untuk kita semua. Mari kita menyampaikan selamat tahun baru kepada orang-orang di sekitar kita. Majelis GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah tahun baru, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah Kronos dan Kairos yang diambil dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 4. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Dalam rasa syukur kita saat ini jemaat yang terkasih di tahun baru, marilah kita menghadap kepadanya dengan keyakinan bahwa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Sebagai nats pembimbing kita, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Sang Kronos terus berjalan maju. Siap atau tidak, Ia telah mengantar kita memasuki tahun yang baru. Sementara itu, Allah juga menghadirkan Kairos, supaya kita dapat memaknai tahun ini sebagaimana yang telah dirancangkannya untuk kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu yang rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, persiapkan kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Wahyu 22 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab saudara terbuka. Kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan kami di tahun yang baru ini. Tahun 2022, dan kami percaya adalah tahun rahmat Tuhan. Karena itu ajarkan kami menjadikan firman Tuhan yang kami baca ini, merenungkannya dengan baik, merenungkannya dengan sukacita, dan firman Tuhan menjadi suluh bagi hidup kami. Dan ajarkan kami untuk taat setia mengandalkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan firman Tuhan pada hari pertama tahun ini diambil dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 4, dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa kita sudah berada di tahun baru 2022. Dan iman kita berkata bahwa inilah berkat Tuhan, inilah rahmat Tuhan, inilah anugerah Tuhan. Tema kita pada saat ini berbicara tentang Kronos dan Kairos. Kita meyakini bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan. Waktu itu adalah kesempatan, karenanya dipergunakan dengan baik. Tidak mengherankan saudaraku, jika saudara membaca kitab Pengkhotbah pasal 3, ketika kita bicara tentang waktu adalah kesempatan, maka diperkatakan oleh Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan seterusnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk membangun dan seterusnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ketika waktu itu adalah anugerah Tuhan dan kita yakini itu, maka saudara pergunakanlah waktu-waktu itu dengan baik. Waktu itu dikelola dengan hikmat Tuhan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kalau kita bicara waktu, saudara-saudaraku, tidak bisa dilepaskan apa yang dimaksud dalam teks Yunani. Kalau kita bicara Kronos, kalau kita bicara Kairos, tentunya ada perbedaannya. Kalau kita bicara Kronos, saudara-saudaraku, itu harus dipahami sebagai waktu yang terus berjalan. Dari titik satu ke titik selanjutnya. Seperti tahun, seperti hari, seperti bulan, seperti detik, menit, dan sebagainya. Jadi Kronos itu mau bicara tentang angka. Berbeda kalau kita bicara Kairos yang juga sama dengan artinya waktu. Kalau Kairos itu adalah waktu, kesempatan
untuk melihat suatu peristiwa atau kesempatan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Itu artinya, saudara-saudaraku, ketika kita bicara kronos, kita bicara angka yang kita lewati. Kalau kita bicara kairos, berarti kita berbicara tentang setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita jalani di dalamnya. Karena itu, saudara-saudara, di tahun baru ini mau mengingatkan kita bahwa waktu itu terus berjalan, waktu itu terus bergulir. Waktu itu tidak bisa kembali seperti semula. Dia terus bergerak, dia terus berjalan. Apa itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Itulah yang namanya kronos. Tetapi dalam kronos itu, saudara, kita diminta untuk menjalani dengan kesempatan, memaknai dengan setiap kehidupan kita, peristiwa, kegiatan-kegiatan kita. Dan pada akhirnya, ketika kita bicara tentang kronos dan kairos dalam hidup kita, dia dengan sendiri ada saatnya akan berhenti. Nah, bacaan kita pada saat ini, saudara-saudaraku, mau berbicara tentang waktu ketika Sang Kristus Juru Selamat kita itu hadir kembali di tengah-tengah dunia nyata. Perhatikan, saudara-saudaraku, kalau kita melihat dalam pembacaan kita Wahyu tadi, pasalnya yang ke-22, dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, seperti juga yang disampaikan di dalam nats pembimbing kita tadinya, sudah jelas, saudara-saudaraku, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Itu menandakan, saudaraku, ketika Yesus datang, ya, waktu yang selama ini berjalan, maka dikatakan dalam nats pembimbing kita, ya, dikatakan di sini, saudara-saudaraku, bagimu matahari tidaklah lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Coba saudara lihat juga ayatnya yang kelima, pasal 22. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sangat jelas, Bapak Ibu saudara-saudaraku, nas pembimbing Yesaya 60 ayat 19, dia sama dengan apa yang disampaikan dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang kelima dalam pembacaan kita. Karena saudara-saudaraku, apa yang mau ditekankan dalam bacaan kita? Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa ketika Tuhan adalah Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mengakhiri kehidupan ini, maka ada kehidupan baru. Kehidupan baru yang dianugerahkan Tuhan di dalamnya. Kehidupan tidak lagi memberikan cahaya seperti bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Tetapi kehidupan baru ini adalah cahaya Kristus yang menerangi akan kehidupan saudara dan saya yang berpengharapan kepada Tuhan. Mereka yang setia menantikan langit baru dan bumi baru. Saudara hidup oleh karena terang Tuhan, bukan terang matahari, terang bulan dan terang bintang. Saudara bisa melihat bukan karena
cahaya-cahaya matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang, tetapi saudara hidup karena terang Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa ketika saudara berada dalam penantian akan langit dan bumi baru, saudara akan dituntun oleh terang Kristus itu sendiri. Dia bercahaya dalam setiap kehidupan saudara. Terang Tuhan itu membimbing hati mata saudara untuk melihat masa depan yang penuh kegemilangan. Terang cahaya Kristus itulah yang membuka hati pikiran kita, supaya kita tidak lagi berada dalam kegelapan, berada dalam ketakutan, berada dalam kekhawatiran. Karena Tuhan memberikan terangnya dalam setiap kehidupan yang kita lalui. Saudara-saudaraku, untuk menemukan langit dan bumi yang baru diperlukan iman yang tangguh, diperlukan kesabaran, diperlukan pengharapan yang terus menerus kita tumbuhkan dalam situasi kehidupan yang terus berjalan ke depan ini. Anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah oleh karena keadaan. Sebaliknya anak-anak Tuhan tetap setia menantikan langit dan bumi baru, sambil berkarya, sambil bergumul di tengah-tengah kehidupan ini, dengan berharap bahwa buah-buah kehidupan yang Tuhan akan anugerahkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya kehidupan baru dan terang cahaya Kristus itu selalu bersinar dalam setiap hidup kita. Ketika Yesus memperkatakan akulah terang dunia, itu artinya saudaraku, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang berjalan dalam kegelapan. Saudara dan saya akan dituntun Tuhan jika saudara memang setia kepadanya. Saudara-saudaraku, bagi kita tahun 2022 ini adalah suatu misteri yang akan kita lewati ke depan. Tapi bagi orang percaya bahwa misteri apapun kehidupan ini, tak kalah kita menjadikan Kristus sebagai terang kehidupan kita. Ketika kita berada dalam Kronos dan Kairos, waktu yang terus berjalan, tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, dan dalam Kairos itu kita mempergunakan kesempatan menjalani setiap peristiwa-peristiwa itu dengan berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita diingatkan saudaraku, di tahun 2022 ini bahwa waktu itu hanya sesaat. Waktu saudara-saudaraku tidak bisa kita tabung. Dia terus bergulir. Karena itu pergunakanlah dengan baik waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi hidup saudara dan saya. 2022 ini adalah kesempatan untuk membarui hidup. Tahun 2022 ini kesempatan kita mengolah kembali kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyenangkan bagi kita. Kita merefleksikan kembali sehingga tahun 2022 ini tahun yang memberikan kebahagiaan dan kesukaan bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan kembali bahwa waktu itu adalah milik Tuhan. Karena waktu adalah milik Tuhan, maka saudara dan saya dituntut mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Waktu ini singkat sekali. Baiklah kita selalu menjalani setiap kehidupan ini dengan berharap hanya kepada Tuhan, sehingga hidup kita ini bermakna bagi siapapun dalam kehidupan ini. Karenanya saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tahun 2022 ini? Catatan yang pertama saudaraku, ketika waktu itu dianugerahkan bagi hidup saudara dan saya, jangan pernah kita berhenti atau menyerah oleh karena keadaan apapun hidup ini. Teruslah bergerak bersama dengan waktu. Teruslah berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun, supaya kita dapat menikmati langit dan bumi baru yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, saudara-saudaraku, selalulah berpikiran positif di tengah-tengah setiap peristiwa atau keadaan
baik itu yang menyenangkan bagi hidup kita ataupun tidak menyenangkan bagi kita. Percayalah bahwa dalam setiap mengarungi kehidupan itu memang akan banyak hal yang kita temukan yang mungkin saja tidak menyenangkan kita. Tapi ketika kita melihat dari sisi positif, tanamkan dalam diri kita bahwa semua peristiwa-peristiwa itu yang tidak menyenangkan adalah bagian dari semua rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin tegar dan semakin kuat dan tidak mudah berputus asa oleh karena keadaan hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, belajarlah untuk bersyukur dalam setiap waktu yang Tuhan anugerahkan. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Dan ketika saudara berada dalam rasa syukur itu artinya saudara sudah menanamkan dalam diri saudara bahwa langit dan bumi baru adalah bagian kehidupan kita. Selamat tahun baru, kiranya waktu yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita tetap mengandalkannya sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama-sama orang yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dengan kerendahan hati kita menghadap kepada Tuhan yang empunya waktu ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tahun 2022 Tuhan boleh anugerahkan bagi kehidupan kami. Karena itu dalam pengharapan iman kami menyerahkan semua kehidupan kami, baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai warga jemaat-Mu, untuk mengarungi kehidupan 2022 dengan kepastian tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, gembala sidang, para pelayan firman dan sakramen,
di setiap gereja Tuhan, khususnya gerejamu GPIB. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan sebagai ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga, Tuhan berikan kekuatan semangat dalam mengarungi pelayanan di tahun 2022. Dan topangan Tuhan untuk kesehatan imun hamba istri Nandu berkati. Berkati juga rekan sepelayanan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai gereja saudara Bapak Pendeta Sony dan juga Bapak Pendeta David yang boleh hadir di jemaat ini membantu pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati mereka bersama keluarga. Tuhan memberkati para diaken penatua, para pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, pemandu lagu, organis multimedia, Satgas Covid, karyawan dan koster di jemaat ini. Tuhan berkati mereka semua. Begitu juga dengan tim kerja yang ada, Tuhan berkati agar mereka setia melayani Tuhan, dan mereka yang setia berkati kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, hamba menyerahkan warga jemaat-Mu dengan berbagai kehidupan mereka hari lepas hari. Di tahun 2022 ini berkati mereka semangat baru, kesetiaan melayani Tuhan, memuji Tuhan. Berkati kehidupan mereka, baik kebutuhan hidup maupun kesehatan mereka. Mereka yang berada dalam berbagai pergumulan, khusus sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul karena ekonomi, Tuhan buka jalan melalui pekerjaan. Dan Tuhan kiranya juga yang memberkati orang tua kami di masa tua, mereka diberikan kekuatan, semangat untuk melihat anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Bapa dalam surga akan keberadaan gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih Immanuel Supratman, kiranya diberkati Tuhan, disempurnakan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan yang menunjang baik daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Berkati bangsa dan negara ini melalui Presiden Jokowi, pemerintah di setiap daerah, aparat keamanan, TNI, kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, kiranya bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI Pancasila. Tuhan kiranya juga yang memberikan semangat imun yang kuat bagi Satgas Covid maupun para medis dalam menangani Covid-19, kiranya semuanya berjalan lancar melalui vaksin yang ada, Tuhan berkuasa dalamnya. Terlebih ya Tuhan, di tahun 2022 ini kami bermohon, kiranya Tuhan lenyapkanlah virus corona ini. Tidak ada lagi varian-varian yang ada oleh karena kasih setia Tuhan. Sehingga damailah ciptaan-Mu, khususnya anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Dan biarlah tahun 2022 ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kehidupan kami semua. Inilah doa kami, harapan kami dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, selanjutnya tertulis, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Karena itu, baiklah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 279, Bungakan Layu Kering. Bungakan layu kering,
Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur yang kami bawa, sebagai yang sulung dari segala yang akan kami persembahkan sepanjang tahun ini, termasuk bakti diri kami kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Dengarkanlah amat pengutusan yang berkata buat kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, lalu terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.